Bilang udah. Alun lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada saat ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam yang sebelumnya, alam kebodohan, menuju alam yang berpengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja masuk ke presentasi kelompok kami, yaitu kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Devli Sarlina sebagai moderator, Aurora Adelina, dan Dila Fadila. Baiklah, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Aurora. Kepada Aurora dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu A. Pengertian pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Pertama, pengertian pendidikan. Pendidikan berasal dari kata pedagogi yang berarti pendidikan dan kata pedagogia yang berarti ilmu pendidikan yang berasal dari bahasa Yunani pedagogia, terdiri dari dua kata, yaitu paedos dan agoge, yang berarti membimbing. Memimpin anak. Dari pengertian ini, pendidikan dapat diartikan kegiatan seorang dalam membimbing dan memimpin anaknya pertumbuhan dan perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. 2. Pengertian pengajaran. Pengajaran sering diartikan sama dengan kegiatan mengajar. Dalam arti yang lain, pengajaran diartikan telah terjadinya interaksi belajar-mengajar antara komponen-komponen pengajaran, khususnya antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, dan antara guru dan siswa dengan komponen-komponen pengajaran lainnya. Pengajaran juga sering diartikan sama dengan kegiatan pendidikan. Dalam pengertian yang lain, pengajaran adalah terdirinya dua aktivitas yang berbeda antara pihak guru dengan pihak siswa. Aktivitas guru adalah mengajar, yang berperan mengupayakan jalinan komunikasi atau interaksi yang harmonis antara kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. 3. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran ialah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Pendapat lain mengartikan bahwa pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama. Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aurora. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dila Fadila. Kepada Dila dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu persamaan dan perbedaan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Yang pertama, persamaan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. 1. Sama-sama proses utama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, baik pembelajaran maupun pengajaran merupakan aktivitas yang paling utama, karena merupakan proses komunikatif interaktif antara sumber belajar, guru, dan siswa, yaitu saling bertukar informasi. Yang ketiga, menggunakan guru sebagai pelaku, transfer, dan pembimbing.
Peran yang dimiliki oleh seorang guru dalam tahap ini adalah sebagai fasilitator, dengan kata lain, ialah sebagai pelaku dalam pentransferan pengetahuan sekaligus sebagai pembimbing untuk menjadi fasilitator yang baik. Yang kedua, perbedaan pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kualitas spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pengajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Pengajaran juga diartikan sebagai interaksi belajar dan pengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses yang saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Yang ketiga, pembelajaran adalah usaha untuk membantu siswa atau anak didik mencapai perubahan struktur kognitif melalui pemahaman. Di psikologi humanistik, pembelajaran adalah usaha guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar atau enjoy learning yang membuat siswa dipanggil untuk belajar. 4 pilar belajar. Untuk menghadapi penyesuaian diri dengan tuntutan perkembangan dunia yang sangat cepat, UNESCO merumuskan 4 pilar belajar, yaitu belajar mengetahui atau learning to know, belajar bermakna atau bekerja, learning to do, belajar hidup bersama, learning to live together, dan belajar berkembang secara utuh atau menjadi, learning to be. Keempat pilar belajar ini sengoyainya menjadi acuan penting bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran siswa. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adila yang telah membacakan materi. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kita beralih ke forum diskusi e-learning. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.